Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khulidatul Afifah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan Persia pra-Islam terhadap pendidikan. Setelah diketahui sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW datang di era sekarang ini, sebelumnya itu masih dalam lingkupan di daerah Yunani, Persia, Cina, dan India. Nah, sebagian besar kebudayaan dan peradaban yang terdapat di berbagai negara tersebut sedang merosot yang disebabkan oleh pertarungan politik, kekuasaan yang otoriter, keadaan moral dan ekonomi yang merosot. Jadi sebelum Islam datang ke negara-negara tersebut, semisal termasuk Persia, di negara tersebut itu masih campur marut atas kekuasaan di sana. Maka dari itu datanglah Nabi Muhammad SAW untuk menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut yang bersangkutan dengan Islam. Setelah itu kebudayaan Persia telah masuk ke wilayah selatan Jazirah Arab. Banyak di antara orang Persia menjadi tawanan bangsa Arab yang dijadikan budak dan dibagikan antara bangsa Arab, dan banyak pula di antara bangsa Persia yang kemudian masuk Islam. Sebelum orang-orang Persia itu masuk Islam, mereka itu menjadi tawanan orang-orang Arab. Maka dari itu Nabi Muhammad datang ke Persia untuk memberi ilmu, mempelajari agama Islam untuk orang-orang Persia sebagai yang nantinya dapat menjadi tidak lagi menjadi tawanan orang-orang Arab. Setelah itu, membicarakan Persia dapat dikatakan membincang satu variabel tak tergantikan dalam sejarah peradaban manusia. Wilayah Persia secara geografis memang sangat strategis karena berada di satu jalan silang utama yang menghubungkan antara negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Nah, dengan letak strategisnya negara Persia menjadi negara yang sangat banyak dilintasi oleh beberapa negara yang termasuk tadi Eropa. Pendidikan Islam pengaruh kebudayaan Persia pra-Islam terhadap pendidikan sangat berhubungan. Contohnya seperti di Persia itu terdapat banyak sekali ahli sufi dan ahli-ahli sejarah yang terlahir dari bangsa Persia. Bahkan hasil karyanya itu masih bisa kita lihat sampai sekarang, bahkan juga masuk di Indonesia sendiri. Contohnya seperti dalam bidang geografi, arsitektur, dan sejarah yang lainnya. Ada beberapa tokoh-tokoh dalam dunia tersebut itu terlahir dari Persia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fudaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Yunani yang mempengaruhi pendidikan Islam. Yang telah kita ketahui bersama bahwa kebudayaan Yunani di sini adalah mencari suatu kebenaran yang mana dia berpikir kritis, mendalam untuk mencari hakikat dari kebenaran tersebut. Sementara di pendidikan Islam di sini, khususnya pada zaman Bani Umayyad, orang-orang Islam, orang-orang Arab di sini sangat pintar di dalam seni dan sastra. Mereka sudah mengetahui tentang peradaban Yunani, namun tidak terlalu berkecimpung di dalam dengan kebudayaan Yunani sendiri. Di sini kebudayaan Yunani di sini mulai berkecimpung mulai memuncak pada masa Bani Abbasiyah. Di sini sangat terjadilah perubahan besar terhadap
pendidikan Islam, yang mana di sini umat Islam menghasilkan ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Rus, Abu Sina, Al-Farabi, dan yang lain sebagainya. Dikarenakan di sini sudah pada zaman Abbasiyah di sini mulai diterjemahkannya buku-buku filsafat Arab atau buku Yunani ke dalam bahasa Arab, sehingga di sini dijadikan sebagai motivasi terhadap ilmuwan Islam sendiri. Adapun dalam fase penerjemahan di sini memiliki 3 periode, yakni periode pertama yakni ditandai dengan kekhalifahan Al-Mansur sampai dengan Harun Ar-Rasyid, yang mana di sini mulai diterjemahkannya ilmu-ilmu logika dan sebagainya. Dan yang kedua yakni di sini periode Al-Ma'mun, yang mana pada tahun 1908 sampai dengan 300 Hijriah, yang mana di sini penerjemahan buku filsafat mulai mendapatkan porsi besar. Adapun yang periode ketiga di sini ditandai dengan pasca Al-Ma'mun, yang mana di sini porsi filsafat sudah memiliki porsi yang sangat banyak di bidang ilmu lainnya daripada ilmu lainnya. Begitu, sehingga pada masa Abbasiyah mulailah terciptanya ilmu atau ditemukannya ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, yang mana sebelumnya pada masa Bani Umayyah di situ kecenderungan umat Islam, orang-orang Arab di situ memiliki keilmuan tentang seni, mahir di dalam seni dan mahir di dalam sastra. Sementara ketika pada masa Bani Abbasiyah di situ sudah mulai terciptanya ilmu pengetahuan yang baru seperti ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan ilmu filsafat dan logika. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kurniati dari TBI 2 dengan NIM T2017-6050. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Pra-Islam dalam Pendidikan Islam. Saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan tentang kebudayaan Cina yang mempengaruhi pendidikan Islam. Seperti yang kita tahu, Cina adalah negara yang bisa dikatakan negara besar dalam bumi ini. Cina sangat berpengaruh dalam teknologi, ekonomi, dan perkembangan apapun itu. Jadi tidak bisa disangka lagi bahwa Cina bisa saja menjadi negara yang sangat berpengaruh, salah satu sangat berpengaruh di dunia ini. Untuk pendidikan Cina, dulu Cina juga ada seorang ulama yang mempengaruhi kebudayaan Islam juga. Yang bisa kita lihat adalah Cheng Ho, Masjid Cheng Ho. Bisa tak pernah dengarkan Masjid Cheng Ho? Itu yang bisa kita lihat. Masjid Cheng Ho adalah masjid yang bercorak Cina. Seperti yang kita tahu, seperti masjid itu seperti ada naganya berwarna merah, berwarna kuning yang bisa bercorakkan Cina. Tapi tetap masjid itu bisa digunakan untuk sholat, yaitu beragama Islam juga. Jadi perkembangan pendidikan Islam di Cina pasca revolusi yang diagungkan oleh Sun Yat-sen, umat Islam kembali mendapatkan kebebasan untuk ikut dalam kursi pemerintahan Cina. Jadi dahulu orang Islam tidak bisa ikut campur dalam pemerintahan Cina. Jadi hanya orang Cina yang orisinil dan bukan beragama Islam. Satu lagi adalah seorang ulama bernama Liu Zi menulis teks bertujuan untuk membuat kamus dari Arab ke bahasa Tionghoa untuk bisa dipelajari oleh orang Tionghoa itu sendiri untuk belajar bahasa Arab. Itu adalah salah satu pengaruh pendidikan Islam, yaitu untuk belajar bahasa Arab, yaitu bahasa Islam sendiri. Yaitu diciptakan oleh Syekh Elias Longqing pada tahun 1925. Selain membuat kamus, dia juga gigih dalam menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab dan bahasa Cina. Jadi orang Tionghoa itu sendiri dulu kan masih belum bisa lancar bahasa
Jadi ulama yang bernama Syekh Elias Wongqing tadi berinisiatif untuk menerjemahkan dari bahasa Arab itu sendiri ke bahasa Cina agar bisa dipelajari oleh orang Tionghoa ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Aprilia. Saya dari kelas PBI dan NIM saya T2016-6003. Di sini saya kebagian kelompok 1 dan kelompok 1 menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan pra-Islam terhadap pendidikan Islam. Bisa kita ketahui di makalah yang pernah saya sajikan bahwa pengaruh kebudayaan pra-Islam terhadap pendidikan Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengaruh kebudayaan Persia terhadap pendidikan Islam. Yang kedua, pengaruh kebudayaan Cina terhadap pendidikan Islam. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap pendidikan Islam. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan India terhadap pendidikan Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan India terhadap pendidikan Islam. Bisa kita ketahui bahwa pengaruh kebudayaan India terhadap pendidikan Islam dimulai dari persebaran dari pengaruh-pengaruh tersebut yang masuk di kawasan Asia Tenggara. Seperti di negara Jepang misalnya. Di negara Jepang tersebut masih menganut agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha itu bisa identik dengan kebudayaan dari India. Yang selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kerajaan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah misalnya seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran. Kerajaan-kerajaan tersebut masih menganut agama Hindu dan Buddha dan masih menjadikan pendidikan-pendidikan mereka seperti yang ada di India, yaitu dengan Hindu dan Buddha. Dan dari kerajaan-kerajaan tersebut sampai sekarang pun masih berdiri seperti candi-candi yang sampai sekarang masih dijadikan bahkan menjadi objek wisata di Indonesia. Selanjutnya yaitu sejak abad ke-13 agama Islam masuk ke Indonesia. Dan setelah masuk ke Indonesia, mayoritas pendidikan-pendidikan tersebut juga mengarah kepada pendidikan Islam karena masuknya agama Islam tersebut yang ada di Indonesia. Sedangkan pendidikan-pendidikan di Indonesia juga terpengaruh dari pendidikan-pendidikan yang ada pada kerajaan Hindu dan Buddha, dan itu berasal dari India. Misalnya pendidikan-pendidikan sekarang itu, pendidikan-pendidikan Islam sekarang masih menganut kerajaan seperti yang diajarkan oleh kerajaan India atau agama Hindu dan Buddha. Misalnya pendidikan Islam saat ini mengajarkan budi pekerti, kesopanan, akhlak-akhlak, atau misalkan tentang keislaman, dan itu sebenarnya masih menganut atau masih mengikuti Hindu dan Buddha atau pengaruh dari India tersebut. Dan pengaruh lainnya yang dibawa India terhadap pendidikan Islam di Indonesia yaitu seperti sistem pendidikan berasrama. Sistem pendidikan berasrama ini bisa seperti pondok pesantren. Dulu di kerajaan-kerajaan yang ada di India yang menganut Hindu dan Buddha, mereka mengajarkan pendidikan seperti membangun asrama, dan itu mengenai agama-agama mereka. Dan sedangkan di Indonesia sendiri sekarang juga mengikuti ajaran itu dan mengadakan sistem pendidikan berasrama atau pondok pesantren atau sejenisnya sebagai wadah untuk mencari ilmu tentang keislaman. Dan selanjutnya yaitu adanya huruf Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan yang cukup kuat yang menjadi pengaruh India atau Hindu Buddha terhadap Indonesia ini juga banyak masyarakat Indonesia yang menyukai atau menggemari film-film yang berasal dari India, musik-musik atau apapun itu, dan menjadikan lagu-lagu Islam, menjadikan pendidikan Islam tersebut masih menengok dalam peradaban atau jenis-jenis dari kebudayaan Hindu dan Buddha atau bisa kita sebut dengan kebudayaan India. Jadi pengaruhnya sangat kuat seperti budi pekerti, sistem pendidikan berasrama, dan yang lainnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya Feni Aprilia. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.